Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah wa bihamdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi fi mabda'i kulli amrin wa muntaha. Salatan wa salaman ala sayyidina Muhammadin istafa wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wahidun la min qillah, mawjudun la min illah. Wa ashhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa kashafa Allahu bihi al-ghummah. Wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi wa sanna bi sunnatihi wa salaka tariqahu wa manhajahu ila yaumil qiyamah. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wanshur wahfaz wa ayyid nahdatan watan fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam وعمر نهضة الوطن الدينية الإسلامية على مذهب أهل السنة والجماعة بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد, yang sama-sama kita muliakan, yang kita hormati para guru-guru kami, segenap Bapak Ibu Kepala Madrasah, para asatidz, ustadzat, adik-adik sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Sahabat-sahabat pemirsa rahimani wa rahimakumullah wa hafizakumullah. Alhamdulillah wa syukrulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada sore hari ini. Mulai aja sekalian, apa gawe EP adik-adik? Hah? Tindu? Hah? Masya Allah. EP apa mama? Panin apa? Main game? Ngaji, Masya Allah. Jadinya pada hari ini kita tukar. Mungkin ada si girang ngabuburit ke aranen dah, aku tahu. Ada girang lagu teduh-teduh ini. Nah, kita tukar semua itu untuk hadir dalam majelis ta'lim. Jadi hadir di majelis ta'lim pada saat Ramadan luar biasa. Pahalanya beda daripada yang lain. Makanya itu di rumah ada yang bilang, daka tertinduk le majelis taklim double muta pahala. Seke pahala ngaji, dua pahala tindu. Kan Ramadan tindu itu ibadah kan? Aku ndak kaduang sinau. Kita maksudnya jangan hadir ngaji nyukup-nyukupin. Ndak. Jangan nyukup-nyukupin. Hadir ngaji itu harus benar-benar lah. Ijhad wala taksal kan dikatakan kan begitu. Nah, jadi kehadiran kita pada saat sekarang ini itu kehadiran yang sangat luar biasa. Makanya nyocok untuk kita bareng-bareng syukurin, bareng-bareng bersyukur. Kenapa? Karena berkat izin dari Allah Subhanahu wa taala kita meringankan kaki kita untuk menuju halaqah ilmu. Mudah-mudahan kehadiran kita dicatat oleh Allah Ta'ala sebagai amal ibadah, dan mudah-mudahan kita diberikan keistiqomahan pada perbaikan dan kebaikan. Amin. Salawat beriring salam kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kita bareng-bareng salawat. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat beliau di dunia sampai akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Adik-adik sekalian, sahabat-sahabat pemirsa rahimani wa rahimakumullah, hafizakumullah.
dalam menuntut ilmu itu ada beberapa rukun. Dijelaskan sama guru kita. Itu saya punya kitabnya, saya lupa judulnya. Kalau nggak khilaf Al-Fawaidus Tsaminah atau apa namanya, lupa saya. Itu dijelaskan sama guru kita Syekh Ali Jum'ah. Rukun ilmu itu kalau tidak khilaf ada 5. Nah, apa namanya rukun? Siaran rukun neno ma yatawaqqafu ala sihhati syai'i wa huwa juz'un minhu. Namun dalam kitab-kitab fikih. Apa maksudnya? Orang kalau mau wudu, parana diri na wudu, lagu ndai nabi sok muka, sah pandai. Deh. Ada orang salat, manto-manto TV, sembayang sah pandai. Deh. Harus rukunnya. Maka ilmu itu baru dia sah. Amun nara rukun-rukunna. Nah, harus ada rukun-rukun ilmu yang harus kita miliki, terutama sebagai talibul ilmi. Maka oleh karena itu, rukun-rukun ilmu ini penting untuk kita ketahui. Satu di antaranya rukun ilmu itu apa? Hendaknya asy-syekh. Apa itu? Ada guru. Ada guru. Nah, guru ini ya kalau bahasanya kita kayak gayat gitulah. Gayat kita ketika menuntut ilmu. Nah, boleh nggak baca sendiri? Boleh. Tetapi kemudian hati-hati. Para ulama menjelaskan, man laisa lahu syaikhun fasyaitanu syaikhu. Orang kalau nggak punya guru, maka hati-hati. Baik guruna setan. Makanya hati-hati. Makanya kita harus punya guru dalam menuntut ilmu. Nah, mengatakan ini dengan seandainya ya buka-buka buku kedokteran, mau jadi dokter nggak bisa. Sudah misalnya buka-buka Google, udah jadi tuan guru, Nggak, demele, jangan. Ini tagana bingung, saya Google doang langsung tak, jangan. Nanya sama guru-guru yang kompeten. Nah, makanya ini Masya Allah peran guru itu sangat penting. Tetapi ingat, sebagai talibul ilmi ada yang lebih penting dari itu. Apa itu? Adab kita ketika bersama guru. Ini paling penting. Ya, mungkin pernah disampaikan materi-materi sebelumnya. Nah, tetapi adab kita sebagai seorang talibul ilmi itu lebih penting daripada yang lainnya. Maka oleh karena itu adik-adik sekalian, kalau udah memiliki guru itu perbaiki akhlaknya dengan baik. Jaga akhlak ta. Ini jadi bro nananggor guru nah. Jangan. Kalau sama-sama kita bolehlah manggil apa aja, tapi kalau guru kita jangan sampai manggil begitu. Nah, sama guru kita beda akhlak kita sama yang lain. Amun tebarang guru ini aja nah lain akhlak ta. Nah, jadi kalau sekarang kita lihat, amun seandainya nih kita nggak pintar-pintar amat, paling tidaklah menjadi juara di akhlaknya. Misalnya, dia pintar, dia gagah-gagah lalu, paling tidak jadi juara di akhlaknya. Misalnya, ya kurang semuanya. Pokoknya ini akhlak ini jadikan sebagai landasan awal lah, nilai modal utama kita. Ini jangan na pintar lalu, otak sok mengenung-enung, tampang pas-pasan, akhlak darah, ilmu den badui, hidup malik, akhlak den badui. Hati-hati, ini narap pilih nana mau dengan aja. Nah, maka oleh karena itu adik-adik sekalian, itu yang penting. Nah, maka oleh karena itu, ini guru ini, Masya Allah tabarakallah, harus orang yang benar-benar. Nah, di sini nanti dijelaskan dalam kitab Ta'limul Muta'allim, guru yang kayak gimana yang harus tempat kita nuntut ilmu, itu ada di sini dijelaskan. Nah, ini yang pertama, rukun menuntut ilmu itu apa? Harus punya guru. Kalau nggak punya guru, hati-hati. Makanya sering kita dengar tuh, dulu kalau tidak khilaf saya juga pernah diajar juga sama Ustadz Qadri. Itu guru saya juga di Mahat, beliau dulu ngajar kami juga. Nah, tapi saya nggak selesai. Nah, alhamdulillah banyak pelajaran sangat luar biasa. Girang berjorak beliau lagu, Masya Allah, seru. Nah, jadinya itu luar biasa.
Kan itu kan ada orang lagi baca kitab tuh. Ketika baca kitab, katanya kitabnya itu kan mungkin adik-adik pernah ngedengar itu. Ketika baca kitab, ternyata itu kitabnya ara dakwaan mungkin taya apa keteri kana sake. Mula jana kata kitabnya itu yang menjadi obat itu habbatus sauda. Apa ti habbatus sauda? Jintan hitam. Itu jadi obatnya. Tetapi kemudian dia nggak punya guru. Makanya titik ba itu nambah satu menjadi hayatun sauda. Apa ti hayatun sauda? Ular bedang. Benar, itu dakwaan kedua berobat. Bukan jadi sehat, dakwaan mati dengan sino. Kenapa? Satu diantaranya dia yang guru baca kitab. Dan ada yang begitu ya ada. Dijelaskan sama guru kita, mohon maaf ya. Di antaranya yang modelnya seperti itu siapa? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Mohon maaf, gurunya dengan Wahabi Qadar Wahabi. Hah? Oh, kan dia tahu kan kana ini. Tapi harus tahu supaya kita kuatin aswajanya kita. Nah, itu dijelasin sama Syali Jumaah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu pintar, iya, hebat, luar biasa. Tapi satu diantaranya, beliau nggak punya guru. Girangna baca kitab mesa-mesa. Makanya pendapatnya banyak perselisihannya di antara para ulama-ulama mayoritas. Nah, makanya kita harus punya guru ketika nuntut ilmu. Ini yang pertama. Yang kedua, menjadi rukun menuntut ilmu itu ada siswa, ada santri, ada tulab talibat. Nah, mari ini wah sinengke ini. Nah, ini ada santrinya. Nah, seperti yang tadi, jadi santri itu jangan lupa akhlak sama orang tua, jangan dilupa. Akhlak sama guru jangan dilupain. Kita teringat sama kisahnya Al-Mafurlah Maulana Syekh. Dulu kan Al-Mafurlah Maulana Syekh itu ketika nuntut ilmu di Makkah Mukarramah, Al-Mukarramah, itu kan beliau pernah suatu waktu itu ternyata pergi nuntut ilmu. Udah jauh ternyata beliau lupa salam sama ibunda beliau. Dipanggil. Padahal wah jauh. Tanggorna si ibunda beliau. Namun beta, nah nanggor ya agar bersalam le ibunda beliau. Makanya IP adik-adik, kalau berangkat sekolah, pulang misalnya ke rumah, berangkat tiba kos, berangkat anak sekolah misalnya, jangan lupa yang kita minta itu doa orang tua. Yang penting namun doa yang kita ijendi kepeng doa ngendeng itu penting sendah, tapi ada yang lebih penting dari itu. Duit itu bisa dari mana aja, tetapi kemudian doa ibu bapak wah nggak bisa dibeli. Maka oleh karena itu kalau pulang ke rumah, kalau pulang mau ke sekolah, mau ke kos lagi, tolong jangan lupa minta doa sama orang tua. Ya tenden, amun kepeng itu jangan akan dipendeng. Insya Allah, mun pewah dokaan gita-gita, dokaan lemas-lemas dengan toa ta, beang noy kepeng jema. Kenapa? Enggak mungkin orang tua itu tega ngelihat kita nggak punya duit di desa dusun dasan dengan. Nah makanya tuh akhlak sama orang tua dijaga benar. Berikutnya itu harus memiliki kitab. Memiliki kitab. Ada ilmu yang harus dibaca, ada ilmu yang harus dikuasain, yang harus dipelajari. Nah, EP kalau misalnya pengen cakep di bidang nahu, ya udah paling tidak hafallah matan jurumiyah. Bidang sorof misalnya amsilah jadidah atau matnul bina wal asas. Nah, dalam bidang fikih ya matan ghayatu wat taqrib. Bidang tauhid misalnya aqidatul awam. Ya begitu terus dihafal. Nah, atau misalnya matematika, kemudian fisika dihafal rumus-rumus dasar itu. Nah, berikutnya yang tidak kalah pentingnya juga itu apa kata beliau? Al-bi'ah. Apa itu bi'ah? Lingkungan. Nah, ini kata Syali Jumaah. Lingkungan ini sangat mendukung orang itu bakalan cakep apa tidak ke depannya. Lingkungan. Jadi seandainya ada kak tebolok-bolok sekedi,
Lagu mun tebarge yang kajadangan pinter, parane teu pinter si dengan. Lagu mun teu pinter, barage yang kajadangan belok ente ngan si dengan. Nah, makanya amuna baujana pilen batur-batur pe ketika berjuang pada saat ini. Pilen batur-batur udah bagus. Nah, nih mama-mama. Bagus sih milen batur. Yang dipilih itu ya, yang paling tidak lah yang rajin-rajin ngaji, yang rajin sekolah. Pilih benar-benar. Karena ini salah satu yang menyebabkan orang itu sukses di antara ya ini. Ada teman-teman yang sangat luar biasa. Katakanlah misalnya, para sahabat kenapa keren begitu? Karena temannya para sahabat orang paling keren. Siapa itu? Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Maghfurlah, kenapa keren begitu? Guru beliau luar biasa. Kemudian teman-teman beliau ulama-ulama gede luar biasa. Ya ampun jadi ulama keren. Itam mele terjadi dengan keren anda. Paling tidak memiliki guru yang luar biasa, memiliki teman yang sangat luar biasa. Nah makanya pilih teman yang luar biasa. Teman-teman si bagus. Teman-teman yang gimana? Teman-teman yang usahakan setiap hari. Yang difikirkan itu kira-kira apa? Yang dipikirkan setiap hari itu kalau kita sebagai santri, nih ada pikiran apa ilmu mau kujelu ini? Iya tapi kira-kira hari ini ilmu saya nambah apa tidak? Itu kita pikirkan setiap hari. Paling tidak pikirkan kira-kira akhlakku nambah apa ndek? Kita pikirkan ini jende apa pikiranna? Apa statusku jelu ini ngana? Status lonto. Ini aja dah kan DP ulah mikiran ya status ini aja. Dah kan DP minat status bilang jelu, DP ulah rugi. Tapi kalau ilmu nggak nambah setiap hari, hati-hati. Kata guru kita di antara tanda umur orang berkah itu dosa salahnya setiap hari kurang. Ilmunya setiap hari nambah. Kebaikan-kebaikannya setiap hari terus berkembang. Ilmunya ya si bagus-bagus terus ini tanda umur dengan berkah. Maka kita sebagai thalabul ilmi ketika pengen meraih hal itu, peran teman sangat-sangat luar biasa. Nah ini tegirang ila babaturan kejadangan dengan si hebat. Batur-batur, nih adik-adik. Nah jadi temenin tuh yang hebat-hebat. Nah, amun aku kan baturku le balik anak-anak tatoan baturku. Pada batur-baturku abang-abang buluna. Karena girang inem baturku le balik. Teman-teman saya ya mesti jangan anu-anu ini sinden-sinden jelasin Tapi bukan berarti saya ngikutin mereka, enggak. Tetapi kita pengen mereka itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tahadduts bi nikmatillah. Sekarang udah yang tato-tatoan itu udah mulai azan lah di masjid. Atau yang abang. Mulai ya nembe nah sama kita masjid doang dengar masjid doang layak penyebut ya layak ya ustaz ngana tagih kon dengaran ngabang tutup ku telingaku ngana maka aja tahadduts bi nikmatillah Allah buka hidayah untuk mereka lagu ndak male itu hidayahna halu aku pen bagian sino nah mau sidana aja pacu temani yang keren-keren lah. Nah berikutnya yang menjadi rukun menuntut ilmu itu diantaranya apa? Diantaranya itu yaitu al-manhaj. Ada metode dalam memahami kitab-kitab, memahami Al-Quran hadis, memahami kemudian ya ilmu-ilmu yang sangat luar biasa. Ini dijelaskan sama guru-guru kita. Nah, sehingga oleh karena tadi ada sekalian, di zaman kita, 5 yang tadi itu tolong dihafal. Kalau pengen ilmu kita benar-benar mantap, yang 5 itu harus dimiliki. Apa yang pertama? Ada guru. 2, santri. 3, ada kitab. 4, lingkungan. 5, metode atau manhaj. Nah, ini nih harus kita miliki. Nah, metode ini sangat luar biasa. Hanya teman-teman sekalian, entar tuh ketika belajar, kadang beda-beda model kita belajar. Nah, makanya kalau belajar itu kalau cara saya itu kenali dulu waktu-waktu di mana waktu itu cepat dia masuk pelajaran. Kadang orang nih cepat masuk pelajaran kapan? Mungkin sebelum subuh. Kadang ada orang selesai subuh.
Kadang ada orang kenyekan lapar. Goyo, papan lapar jangan mangan doang deh. Nah, itu. Kadang orang cepat masuk pelajaran selesai asar. Kadang orang selesai maghrib. Kenali dulu nih waktu-waktu ini. Kalau udah kenal kita sama waktu-waktu, kapan dia cepat masuk pelajaran, kapan dia cepat masuk hafalan, jangan dilewatkan waktu-waktu itu. Dan itu beda-beda. Nah, kira-kira papa ada galau ini itu pelajaran? Hah? Ndek ngono, jangan belajar ketika galau. Ide, adik-adik, pirana baca tengah pelajaran? Hah? Subuh? Gunakan itu dengan baik. Nah, saya dulu pernah ketika mondok di Pancor, tiang mondoknya tingkat pertama, saya mondoknya di asramanya Bapak Amit. Tingkat kedua, tiang mondoknya di Tuan Guru Suhaimi. Tingkat ketiga mondoknya di Mesir. Nah, dulu saya pernah waktu itu tahadud bi ni'matillah. Tuh waktu itu tumben kuras ngelema. Maksudnya tumben uras jam-jam 2 telulah saya bangun malam. Belajar, salat tahajud saya belajar. Setelah belajar saya ketiduran. Baca-baca aku tinduk. Ternyata tinduk dalam mimpi saya ketemu sama seorang ulama yang insya Allah semua kita tahu siapa beliau. Nah, lagu ini tak perlu nyebut jamaah paran tersoalaun. Nah, saya ketemu mimpi. Saya dalam mimpi dicium saya. Saya punya isyarat. Ternyata kayaknya ya nyuruh aku, mele jadi dengan bagus, mohon bahasa toyana. Mohon pemele becat sama pelajaran. Kalau pengen cepat masuk pelajarannya, jangan lewatin waktu ini. Kapan itu waktunya? Sebelum subuh. Mungkin itu waktu yang tepat untuk saya. Lagu ida sang beda. Nah, tapi kan dalam kitab ini kan dijelasin tuh. Apa dalam kitab itu? Sahirul layali itu. Apa sih deh kitab talim muta'alim itu? Saya mele bagus, nende lupa ada Quran idupang ke kelamna. Nah, hidupin malamnya. Kalau Imam Syafi'i bagi malamnya jadi 3. Jadi 3. Nah, sepertiga malam pertama untuk ilmu. Beliau ngarang kitab. Beliau ya baca kitab, beliau nyampein ya inilah ceramah. Sepertiga malam kedua istirahat. Sepertiga malam terakhir itu beliau bagaimana memperbaiki hubungannya sama Allah Subhanahu wa taala. Sekelas Imam Syafi'i dibagi malam beliau seperti itu. Makanya jadi ulama besar. Amunida bagi piranda kalam dah. Dibagi berapa malam sudah? Seki. Apa ini? Tindo. Jangan. Bagilah dikit. Ada waktu-waktu kita kasih sama Allah, kita kasih sama ilmu, kita kasih untuk badan kita. Begitu. Nah, itu kalau tidak khilaf Imam Abu Hanifah kurang lebih selama 20 tahun nggak pernah wudu untuk sholat subuh. Kenapa? Dia nulak tindo ke kalamna. Gak pernah tidur pada malam harinya. Nah, begitu cintanya para ulama dulu itu. Nah, ada para ulama itu tidurnya kapan? Ino pona tindo karena ndek na sengaja tindo. Ya tindo karena apa rana? Ya ketindoan. Wanita jendik bagus setengah dok buat petindo tuh. Kalau para ulama dulu nggak begitu. Kenapa? Saking kerennya makanya di ulama gede. Lagu ndak ke nganu sakit tapi jemaah. Kayak Imam Nawawi, beliau itu makan 2 kali. Kapan makannya? Ketika nyaur sama ketika berbuka puasa. Apel yang 1, polong 2 nah. Sepeleng kalau orangnya subuh, sepeleng kalau orangnya ketika berbuka puasa. Enggak nah kalau orangnya no. Hanya dijelasin sama para ulama Imam Nawawi itu kurus. Luar biasa. Kenapa? Jarang makan, tapi Masya Allah ilmunya luar biasa. Nah, itu jende sekilo sekali ngelorang, sekilo apel sekali ngakan. Awan Imam Nawawi jana sekezino bagi 2. Tapi kayaknya kalau sudah pakai itu seminggu puskesmas tau deh. Nendeng nanti. Artinya apa?
kita lihat bagaimana menuntut ilmunya para ulama-ulama dulu itu. Kita lihat, kita kira-kira seperti apa sih perjalanan-perjalanan beliau, kok bisa seperti itu. Nah, adik-adik sekalian, rahimani wa rahimakumullah wa hafizakumullah. Nah, berikutnya, kira-kira guru yang kita ikutin, guru yang tempat kita belajar, itu guru yang kayak gimana? Nah, nenek, kan tadi tuh pembahasan kita kan satu rukun-rukun menuntut ilmu tuh. Satu di antara rukun menuntut ilmu yang sangat-sangat dominan dan sangat-sangat penting, terutama untuk kita nih. Karena begini, kalau kita lihat orang-orang sekarang itu penyakit kita dua. Ya ampun, sebenarnya kalau kita lihat itu di zaman kita sekarang nggak ada alasan untuk jadi orang belok. Orang belok, nggak ada alasan untuk jadi orang bodoh. Kenapa? Ada tuan guru, ada kiai, ada ustadz bilang gubuk, ada aja. Makanya penyakit kita di zaman kita ada dua. Satu, nggak mau ngaji. Kedua, salah tempat ngaji. Artinya apa? Guru nih pelih, guru nih salah. Nah, guru kita, kalau kita udah jelas guru kita. Nah, nanti insya Allah syarat-syarat guru-guru yang tepat itu kayak gimana sih? Ini. Makanya kadang mohon maaf ya, kadang dulu misalnya ada orang ketika belum pulang dari nuntut ilmunya, dia ikut zikiran, dia ikut macam-macam, ule-ule selepuna bid'ah. Hati-hati, dan danda macam-macam. Dan harus tidak tahu dalil-dalilnya, dalil keseharian kita harus tahu. Pulang-pulang, kelepu anan dikanggu. Kalau pu anan neraka, ya doang surga. Kenanta pu balu na milu gotong royong di surga. Nah, hati-hati. Kenapa? Ada dua itu. Apa yang pertama? Dia nggak mau ngaji. Dua, salah guru tempat ngaji. Makanya guru yang bagaimana? Nah, ini penting nih. Makanya saya dikasih materi itu. Fayambaghi an yakhtara al-a'lam. Tuh. Ciri-ciri guru yang pertama, hendaknya kita cari guru yang a'lam, yang pengetahuannya memupuni, yang sangat-sangat memupuni dalam bidang ilmu yang dimilikinya. Makanya kalau kita lihat ya di Mesir itu sangat luar biasa. Misalnya kita S1-nya misalnya syariah, mau S2, mau S3, mau S apa lagi? Nara S4 selesai wasino. Mau profesornya harus bidang syariah itu. Misalnya di bidang tafsir, kalau mau S1-nya di tafsir, maka S2-nya tafsir, S3-nya tafsir, terus profesor doktornya di tafsir. Kenapa? Mencetak generasi yang sangat-sangat luar biasa. Nah, sida mau dapat ketahuan obat sakit otak, sida dapat ketahuan. Lihat gua apa dokter? Dokter, kenapa? Karena dia lebih mengetahui. Jangan nanya sama tukang pandai. Orang tukang pandai udah ngasih mina awis sinupe. Jangan nanya obat sama dia. Nah, kenapa? Seperti yang tadi. Kalau dalam bidang itu aja kita harus nanya sama orang yang lebih keren, apalagi pada bidang agama. Harus kita tahu kira-kira sosok siapa tempat kita menuntut ilmu. Harus kita lihat. Nah, jangan harap di zaman tekan aneh. Kalau kata Gus Dur itu akan datang suatu zaman yang dimana zaman itu dengan denwah mondok tangwarna ustad. Makanya nanti kadang akhir sanad keilmuannya Syekh YouTube. Akhir sanad keilmuan apa? Syekh Google. Jangan, hati-hati. Nah, harus kita tahu, lihat dulu nih seperti apa sepak terjangnya, pendidikannya kayak gimana. Nah, pengetahuannya dari mana kita ketahui semua itu? Lihat siapa guru-gurunya. Amonita pancor aman di NWDI. Kenapa? Sanad keilmuan kita nyambung dari Al-Maghfurlah Maulana Syekh, nyambung kepada guru-guru beliau di Makkah. Dari Tuan Guru Bajang nyambung dari guru kita di Mesir. Nah, di Mesir itu kalau udah nyebut Mesir, kalau udah nyebut Makkah, apa Malik? Nggak ada yang kita ragukan.
Nah, sehingga kita ketahui, oh insya Allah beliau. Coba lihat Al-Maghfurlah Maulana Syekh dulu. Ketika beliau ditanya misalnya tentang bab ini, bab fikih, bab mawaris, bab ini, suruh udah ngasih pengetahuan, coba aning tuan guru ini. Coba aning tuan guru ini. Coba aning tuan guru ini. Kenapa? Beliau tahu murid-murid beliau yang memumpuni di bidang ini, ya suruhnya dengan pengetahuan. Kenapa? Kalau nanya sama orang yang luar biasa ilmunya, memumpuni pada bidangnya. Munda pengetahuan ilmu mongka, situ ada pengetahuan. Wayah mama atau wayah nina? Wayah nina. Kenapa? Dia lebih mengetahui. Amun dah pengetahuan tentang macul, nambah. Situ ada pengetahuan. Wayah mama, kenapa? Orang dia lebih mengetahui. Artinya apa? Itu yang begitu-gitu sangat luar biasa penting. Nah, jadi itu. Nih opsi pertama, siyada Quran. Harus orangnya itu lebih memumpuni lah daripada kita. Nah, ini yang pertama. Nah, makanya dalam kitab yang ini lebih detail lagi kalau di sini. Nah, lagu banyak kita ya. Berikutnya itu yang kedua itu kita cari guru yang dijelaskan di sini itu hendaknya mencari guru itu guru yang mengkujulu mbayane apa ngana itu al-awra, cari guru yang waro luar biasa. Apa namanya waro? Menjaga diri, teliti. Kalau bahasa Bapak Amit itu apa? Karena lupa tiang. Pokok dengan sin jaga diri, tindih. Ya, tak tahu guru. Dengan si pacu, dengan si tindih, kelapuan. Dia jaga sunnah-sunnah, dia jaga akhlak-akhlaknya, dia jaga apalagi yang wajib, yang 5 waktu itu dia jaga baik. Hanya nanti kalau ada misalnya orang mohon maaf ya, dia katanya belajar ilmu tariqah, tapi kalau seandainya sembayang doang dia gawe, jangan ikutin. Kenapa? Itu bukan guru yang tepat. Nah, dia jaga dirinya dari semua itu. Kan itu kita tahu tuh dulu Al-Maghfurlah Maulana Syekh ketika mau nuntut ilmu disuruh buka kitab ini dulu. Ente kalau mau nuntut ilmu di saya, kata Syekh Hasan Ahmad Al-Masyad, udah pergi habisin kitab Ta'lim Muta'allim dulu. Kalau udah habis kitab Ta'lim baru kesini nuntut ilmu. Kenapa? Di kitab ini diketahui guru-guru yang kayak gimana, kita kayak santri ini kira-kira kayak gimana sifat dan modelnya kita, dijelasin dalam kitab ini. Nah, kalau ini kitab karangan dari ulama mazhab Hanafi. Kalau yang ini Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim fi Adabil Alim wal Muta'allim, ini karangan Ibnul Jamaah. Ini karangan ini salah satu ulama mazhab Imam Syafi'i. Nah, ini ada juga nih tambah-tambahannya. Nah, jadi di antaranya guru yang kita tempat belajar itu yang ini, guru-guru yang menjaga diri, menjaga sunnah-sunnahnya dijaga. Misalnya adab-adab bilang jelu dijaga baik. Makanya kalau kita lihat dulu ya, orang-orang tua kita bilang, katanya dulu ngelihat gurunya aja, loh dina semal dah ku andang-andangan tua ta. Berpapasan aja sama guru dan semal. Kenapa? Ternyata gurunya luar biasa. Dulu orang-orang tua kita negedak doang gurunya sekali, langsung semua diam, nggak berani. Ini jendik guru jelasang le julu. Satak sekat terus selimudi. Jangan begitu. Jaga baik-baik. Nah, akhlak kita. Nah, itu tuh Imam Syafi'i dulu. Ketika nuntut ilmu di Imam Maliki, itu saking menjaga akhlaknya kepada gurunya yang namanya Imam Maliki ini. Imam Maliki itu luar biasa. Dijaga benar akhlaknya kepada baginda Rasul, dijaga. Imam Maliki itu dijelasin tuh, beliau selama di Madinah, Dek Noah dakwaan gak pernah jalan pakai sendal. Gak pernah jalan pakai sendal. Kenapa? Karena saya pengen dapat berkah, kata beliau. Berkah dari mana? Jangan sampai ini debu-debu di kota Madinah, ini debu-debu yang udah dilewati, yang udah dipijaki oleh siapa? Baginda Rasul dan para sahabat. Saking cinta saking jaga diri dari ulang adu sandal. Dakwaan mereka supaya dapat berkah.
Nah, Imam Maliki itu suatu ketika membaca hadis, tapi saking adabnya yang luar biasa kepada baginda Rasul, ya sangat si taldu. Pelajaran taldu. Apa bahasa Indonesianya kalajengking ya? Ya, ketika itu digigit sama kalajengking, muka beliau berubah. Putih kuning pun bahasa saya. Wih, putih kuning dakwaan muka nah. Tapi beliau ngelanjutin bacaan kitabnya. Akhirnya ditanya sama muridnya, kenapa wahai guru? Oh, ternyata beliau itu kenapa malu untuk menghentikan bacaan kitabnya? Ndek kusemel dakwaan yang saya baca ini hadis baginda Rasul. Masa gara-gara teledu dakwaan yang aku jerak peto putus nggak sampai habis bacaannya. Dina tepat pada si kunjalasang burung beliau. Dah karena sakit-sakitan. Nah, guru yang seperti itu gurunya Imam Syafi'i. Nah, jadi gurunya luar biasa, hebat, waro, menjaga diri banget. Sunnah-sunnahnya dijaga benar. Imam Maliki itu begitu. Jadi Imam Maliki itu luar biasa. Nah, guru-guru yang kayak begitu itu luar biasa, menjaga diri. Salna adab-adab nah, jaga nah. Kalau minum misalnya pakai tangan kanan. Wah, kalau masuk WC mana yang duluan? Kiri. Kalau keluar guyu mun melihat menek lalu ndararan kiri kanan pos doang. Nah yang begitu-gitu perhatiin. Nah dijaga baik yang begitu-gitu. Al-Mafula Maulana Syekh itu udah ngasih tahu kita seperti itu. Dari tata cara beliau begitu. Tuan Guru Bajang, coba lihat Tuan Guru Bajang kita. Gimana model beliau? Wow, jadi caci maki, santai aja. Nggak pernah mau balas gimana. Kenapa? Beliau pengen ngajarin kita akhlak. Beliau pengen ngajarin kita, oh seperti ini loh. Nah, beliau seperti itu ngajarin kita. Makanya karena itu peta guru-guru si luar biasa menjaga akhlak, lebih warok dan lebih mengetahui dan lebih menjaga diri. Nah, ya, jemaah munasalah atau guru seperti yang tadi. Nah, kalau orang-orang dulu katanya kan apa katanya tuh? Murid apa katanya tuh? Guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Kenapa? Salah atau guru sino. Nah, tapi kalau kita jangan. Nah, jadi yang begitu-gitu itu sepele, tetapi masya Allah itu imbasnya sangat luar biasa. Kapan kita tahu imbasnya itu? Nanti setelah adik-adik selesai sekolah, itu bakalan kelihatan. Amun kerja pada doang ruah nepe. Pada belum kelihatan siapa yang jadi orang, siapa yang jadi itu, siapa yang jadi ini, belum. Tapi nanti kalau udah keluar, itu bakalan kelihatan siapa yang dipilih sama Allah Subhanahu wa taala. Satu di antaranya, tempat berguru yang sangat luar biasa. Maka kita di sini insya Allah kita tidak ragukan lagi di madrasah-madrasah kita, terutama di yayasan. Itulah ragu. Nah, guru-guru kita itu orang-orang yang luar biasa. Orang-orang yang dipilih oleh tentunya beliau-beliau yang sangat luar biasa juga yang milihnya. Nah, saya dulu ya pernah dulu ketika saya aliyah melet ketemu alimin lain. Ini suku melet tamu alimat aja. Ini to kanggo itu motono. Nah, melet ketemu alimin. Lagu masya Allah, dia nak sampai. Wah, ternyata lihat toya tok ngulu. Tapi aran toya. Toya mana? Tau na ya ke? Nde toya sino tao ya. Hebat ya, ceket ya, orang toya ya basal mapulah Maulana Syekh. Ada kisahnya dakwaan badan itu sedang dengan toa sino. Nah, tuh luar biasa. Pilih guru yang lebih menjaga diri. Nah, ini diantaranya sangat luar biasa. Berikutnya, guru yang kita cari itu berikutnya apa? Jangan lupa cari guru itu ittisalus sanad. Guru-guru yang sanad keilmuannya nyambung sama para ulama-ulama, nyambung kepada para pengarang kitab, nyambung kepada baginda Rasul, nyambung kepada ulama-ulama yang dulu. Ini yang sangat-sangat penting. Nah, saya ingat dulu pernah ketika itu kan dikrol hauliyah mahad, entah yang keberapa itu.
Itu Tuan Guru Bajang pernah bilang begini kalau tidak khilaf. Jangan sampai guru-guru si Dait EP ngana kita batu-batu mahat itu. Si Dait EP melalui YouTube, melalui apa kena medsos itu. Nenek sampai nengalahang guru EP si EP langsung tokol merek belajar li ya. Tapi tokol merek langsung belajar talaki sama beliau. Jangan sampai kata beliau. Kenapa? Di antara penyebabnya kita tahu para guru-guru kita, ya khususnya kita di yayasan, ini kan yang menjadi salah satu di antara muaranya. Kita tahu siapa muaranya? Al-Maghfurlah Maulana Syekh. Seperti yang tadi kita sebut, kalau udah nyebut Al-Maghfurlah Maulana Syekh, tidak ada yang kita ragukan. Baik dari segi keilmuan, dari segi sanad keilmuan, itulah ragu. Nah, kalau udah nyebut itu, aman. Tapi kalau orang-orang yang kita tidak tahu, wah, bagus penyampaian, lagu ini tahu, karena tipe sanad keilmuan, jangan. Sekalipun itu cakap keren luar biasa, bait ya, logoan jangan sampai mengalahkan guru-guru kita yang sama setiap hari kita talaki ngaji bersama kayak begini. Dan ingat adik-adik sekalian, walau bagaimanapun model guru kita, yang namanya guru tetap guru. Nah, jangan dilupain. Kadang tagana datang katakanlah ya si keren-keren lah, atau mungkin sering-sering sering-sering kelihatan di TV gitu. Nah, bersalam aja luar biasa. Badait kanca guru si bilang jelong ngajar aja ya jama-jama doang. Jangan begitu. Nah, ittisalus sanad ini sangat luar biasa. Makanya adik-adik sekalian, kan dijelaskan dalam kitab ini. Salah satu di antaranya syarat menuntut ilmu itu apa? Irsyadu ustadzin. Jangan lupa nanti ketika mau ngelanjutin, tanya guru-guru kita. Kira-kira bianang ku lanjutang sini. Tanya. Beliau tahu. Al-Maghfurlah Maulana Syekh begitu. Al-Maghfurlah Maulana Syekh dipilih murid-murid beliau. Ada yang ke Salatia, ada yang ke Jakarta, ada yang ke ini, ke itu. Luar biasa Al-Maghfurlah Maulana Syekh. Kenapa? Beliau tahu bahwa ini tahun nuntut ilmu insyaallah bagus, nyambung sanatna. Ini tahun nuntut ilmu insyaallah keren ilmunya. Ini tahun nuntut ilmu, beliau tahu. Hanya ini adik-adik nih, kalau mau misalnya nanti ngelanjutin, tanya kepada guru-guru kita. Beliau tahu mana kira-kira yang nyocok untuk kita, mana kira-kira yang nyocok untuk kita belajar. Dan satu di antaranya ini, ittisalus sanad ini sangat-sangat penting, sangat-sangat penting. Dan seperti yang tadi, amun itu aja aman itu aja nawah. Tapi kadang ada orang ya, mohon maaf ya, ada orang kadang itu dia pengen anaknya cepat hafal Quran, dia serahin lah tempat tahfiz. Keren, hafal Quran iya. Tetapi hati-hati seperti yang tadi kejadiannya. Ule-ule ya dokuan kelepuan dengan salah. Hati-hati. Oh, siapa tahu yang konslet itu mungkin nggak tahu lah, mungkin gurunya kah atau dianya nuntut ilmu. Nah, makanya sanad keilmuan ini sangat-sangat luar biasa. Penting banget untuk kita ketahui. Misalnya nih, sudah baca kitab Riyadhus Shalihin. Oh, belajar. Kalau ada pilihannya guru yang memiliki sanad, udah belajar ke sana. Misalnya baca Sahih Bukhari, baca Sahih Imam Muslim, kitab-kitab yang lain. Misalnya kitab-kitab Al-Majmu, kitab-kitab Al-Adhkar, yang kitab-kitab yang lain. Munara pilihannya tok belajar sebenarnya sanad, ke sana belajarnya. Dan para masyayikh kita tidak diragukan lagi semua itu. Itulah bingung. Udah ada, tinggal kita aja yang rajin. Nah, ini nih diantaranya syarat-syarat guru tempat kita menuntut ilmu. Adik-adik sekalian, rahimani wa rahimakumullah wa hafizakumullah. Sebetulnya masih banyak di antara syarat-syarat guru-guru yang tempat kita menuntut ilmu. Tapi insya Allah untuk kesempatan kali ini di sini aja dulu ya. Ntar insya Allah ada tanya jawabnya. Ya, ntar adik-adik bisa nanya insya Allah dikomandoi oleh beliau insya Allah. Oke, fadhal. Masya Allah luar biasa sekali pelajaran yang dapat diambil dari guru kita, Tuan Guru Ahmad Mulaithi Al-Syekh.